Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran berupa video meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzan dan ukhuwah. Jadi dalam materi ini kita akan lebih jauh bagaimana sih mujahadah an-nafs itu, kemudian husnuzan itu seperti apa, dan ukhuwah itu seperti apa. Adapun tujuan yang akan dibahas ini, yang pertama kita akan terbiasa membaca dan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan ini adalah memang perintah agama. Nah, kemudian yang kedua, menunjukkan perilakunya sebagai implementasi dari Al-Quran dan hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menganalisis dari hadis maupun Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita bisa menjelaskan maknanya. Dan yang kelima, kita bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid atau makharijul hurufnya. Kemudian yang terakhir adalah kita menyajikan model-model jenis cara membaca indah. Nanti akan kita bahas. Kita juga mengambil dari beberapa YouTube, dan inilah bentuk kita juga menggunakan IT dalam pembelajaran. Baiklah, kita simak. Ini adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Mari kita dengarkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing, bahkan menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisya syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, kemudian ini adalah hadis tentang prasangka baik. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, rawahul Bukhari. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi disebutkan bahwa prasangka itulah kabar dusta, info dusta. Jadi jangan sekali-kali kita mendasarkan kepada prasangka. Kemudian yang terakhir adalah hadis tentang persaudaraan, yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit,
akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita mengidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Ini ada lafaz alladzina. Hukum bacanya adalah matabi'i dengan alasan karena harakat kasrah diikuti ya sukun. Jadi di sini. Kemudian yang berikutnya adalah amanujtanibu. Ini adalah qalqalah sughra atau yang disebut dengan qalqalah kecil karena posisinya berada di tengah kata atau di tengah kalimat. Dia alasannya karena hukum jim berharakat sukun. Dibaca amanujtanibu, kecil qalqalah. Lawan dari qalqalah sughra ini adalah qalqalah kubra yang nantinya ada di ujung kata atau ujung kalimat. Yang berikutnya adalah ismu wala. Ini hukum bacaannya adalah idgham karena huruf mim berharakat dhammatain bertemu dengan huruf waw, maka idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham artinya dimasukkan. Bi gunnah itu dengung. Jadi ada suara bergetar di hidung. Kemudian ba'dukum ba'da. Ini adalah ikhfa safawi. Alasannya adalah ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi ikhfa artinya samar-samar. Yang kemudian berikutnya adalah ba'da. Ini mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena ada fathah tain terletak pada waqaf. Nah, di sini karena berada di waqaf jadi disebut dengan mad iwad. Kemudian yang berikutnya adalah tawwabur rahim. Bila gunnah artinya dimasukkan dengan tidak berdengung. Jadi tidak berdengung karena dhammatain bertemu dengan huruf ra. Kemudian yang ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, di sini ada ikhwatum fa aslihu. Ini huruf ikhfa. Dhammatain bertemu dengan huruf fa. Yang berikutnya lagi adalah la'allakum turhamun. Di sini izhar safawi dibaca jelas karena mim mati bertemu dengan huruf ta. Selain mim dan ba, sana adalah huruf izhar safawi. Saya akan mengajak kita semua untuk melihat satu tontonan video di mana di sini ada kaitannya dengan materi kita yang saya ambil dari salah satu akun YouTube. Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, seiman dan seperjuangan, kita telah melihat satu contoh kasus terjadinya satu pertikaian antara seorang muslim dan muslim yang lainnya. Ketika terjadi pertikaian, maka yang akan muncul pertama kali adalah ucapan yang kotor dan perilaku yang buruk. Rasulullah SAW pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang pandai dalam bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika ia marah. Oleh karena itu, kunci kesuksesan seseorang ada dalam dirinya, yaitu pribadi yang sabar, pribadi yang mampu meredam emosinya ketika ia marah.
Dari tayangan video tadi bisa kita ambil i'tibar bahwa adanya ketiga hubungan antara mujahadah an-nafs, kemudian husnuzon dan ukhuwah. Kita lihat bahwa ketika kita bisa mengontrol diri, maka kita bisa menciptakan rasa berbaik sangka. Ketika kita bisa berbaik sangka, maka akan terjalin suatu ukhuwah, rasa persaudaraan di antara sesama kita. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa melaksanakan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.